Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai
dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus memanggil orang berdosa. Ada sebuah cerita tentang Uskup Angelo Giuseppe Roncalli yang kemudian menjadi Paus Yohanes ke-23. Sudah cukup lama ia mendengar bahwa salah seorang imamnya jatuh dalam kecanduan alkohol. Maka ia berkata kepada sekretarisnya, "Kita harus pergi mengunjungi dia." Ketika mereka sudah dekat pastoran, tempat imam itu tinggal, mereka tidak langsung masuk ke pastoran, tetapi ia mengutus sekretarisnya untuk menemui imam itu lebih dahulu. Sekretarisnya kembali dan berkata, "Topinya ada di atas meja, tetapi dia tidak ada di sana." Uskup Roncalli berkata, "Jika topinya ada di sana, tentu ia juga ada di sana. Pergilah lihat kembali." Beberapa waktu kemudian, sekretarisnya kembali. Ia temukan imam itu di sebuah bar dan mengajaknya pulang ke pastoran. Akhirnya, mereka bertiga berjalan menuju pastoran. Di sana, Uskup Roncalli mengambil kursi, menyodorkannya kepada imam tersebut dan berkata, "Duduklah saudaraku, saya ingin mengaku dosa kepadamu." Sama seperti uskup yang berbelas kasih itu, Yesus dalam Injil hari ini tidak menutup-nutupi kedekatannya dengan pemungut cukai. Dia menunjukkan kepada para pengkritiknya bahwa sebagai Mesias, dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa seperti mereka. Yesus sebagai tabib ilahi bergaul dengan mereka yang jiwanya sakit merana dan mengundang mereka bertobat. Yesus menunjukkan suatu prinsip keselamatan yang baru. Ia menunjukkan bahwa keselamatan itu inklusif, bukan eksklusif. Keselamatan itu merangkul, bukan menyingkirkan. Keselamatan itu mengundang ke dalam persekutuan, bukan memisahkan. Hal itu sungguh berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi yang tidak mau duduk semeja dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara-saudariku terkasih, Lewi, seorang pemungut cukai dan orang buangan, dipanggil ke dalam persekutuan seperti itu, dan dia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga murid Yesus. Yesus melihat jauh melampaui cacat dan cela Matius.
Itulah yang membuat Matius berubah, meninggalkan segala-galanya, dan mengikuti Yesus sepenuh hati. Apakah saya berbelas kasih seperti Yesus, atau lebih mudah mengadili orang lain? Apakah saya merangkul orang-orang berdosa atau menjauhinya? Semoga kita selalu dapat menjalankan hal-hal positif seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin.